Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan digondol orang ketiga, lupa segalanya. Gempur mereka dengan doa Zunnun agar mereka berpisah selamanya dunia akhirat. Ya. Nah, jadi mungkin banyak di antara para istri ya, dan mungkin juga para suami pada saat ini yang sedang stres, yang sedang bingung dan seterusnya karena suami atau istrinya pergi ya, dibawa lari oleh orang ketiga. Ya, sebenarnya tidak dibawa lari juga ya, itu kan mau sama mau yang seperti itu. Dan lupa segalanya ya. Mungkin kalau yang pergi ini istri ya, suami masih agak mending. Karena umumnya di masyarakat kita kalau suami kan bekerja, masih punya income, cuman agak repot juga ya, karena harus bekerja, antar jemput anak sekolah, mikirin makan siang, sarapan, makan malam, seragam sekolah dan seterusnya. Tapi kan paling tidak masih punya income. Yang paling kasihan memang kalau yang digondol orang ketiga ini adalah suami. Karena umumnya di masyarakat kita, kalau ibu jadi ibu rumah tangga. Kalau dia wanita karir masih agak mending, dia punya pekerjaan, dia punya income. Untuk ngopeni kebutuhan sehari-hari tidak ada persoalan di situ. Nah, tapi kalau dia ibu rumah tangga, suaminya lari, minggat, pergi bersama orang ketiga, sementara dia sendiri selama ini sudah terbiasa menjadi ibu rumah tangga, terima setoran bulanan, dan tiba-tiba tidak punya income. Nah, wajar kalau kemudian jadi kelabakan, bingung apa yang harus dilakukan. Nah, sementara si suami ini betul-betul lupa segalanya. Mungkin alamat rumahnya juga dia sudah lupa ya, lupa dengan anak-anaknya ya, padahal selain anak-anak itu butuh perhatian, kasih sayang, nasihat dari ayahnya, yang lebih penting lagi mereka membutuhkan nafkah ya, untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Maka apa yang bisa dilakukan pada saat ini ya, sementara misal kalau dikejar-kejar mereka menjauh terus ya, dinasehati sudah, bahkan mungkin minta bantuan mertua untuk menasehati pun tidak ada perubahan apapun ya, bahkan mereka jadi tambah menjauh, tambah membenci kita. Pada sisi yang lain, mereka terlihat tambah mesra. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Maka kalau memang sudah tidak ada usaha zahiriah yang bisa kita lakukan, tadi ya, mantan itu sebenarnya kan tidak digondol ya, tidak dibawa begitu saja. Dia mau karena mau sama mau, artinya dia juga entah mencintai, entah bernafsu saja dan seterusnya, tapi intinya dia mau. Maka pertanyaannya yang paling sering muncul, adakah doa untuk memisahkan mantan yang kasmaran atau masih jadi suami atau istri tapi sudah mengkhianati ya, kita sebut istilahnya mantan saja ya, agar gampang gitu ya.
Yang sedang kasmaran lupa daratan, lupa segalanya. Nah, maka apa yang harus dan bisa kita lakukan? Sebenarnya kan letak persoalannya karena munculnya orang ketiga di antara tadi suami dan istri ini. Maka kalau orang ketiganya pergi, orang ketiganya bisa dipisahkan dari mantan, maka semoga mantan akan kembali. Ya, kalau yang belum menikah, mantannya digondol orang ketiga, nah orang ketiga berpisah dengan mantannya balik dan bisa menikah dengan mantannya. Kalau suami istri tadi ya digondol orang ketiga, maka bisa kembali, rujuk dan melanjutkan rumah tangganya. Semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi yang kita lakukan tentu adalah berdoa kepada Allah. Di antara doa yang paling mustajab untuk semua keperluan, ya, adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, ya. Nah, doanya kita mungkin sudah sering atau pernah mendengarkan. Nah, di dalam hadis dijelaskan da'watu dzinnun isda'a wa huwa fi batnil khuti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Doa Zunnun. Zunnun itu adalah nama lain dari Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Sungguh tidak ada seorang muslim pun berdoa dalam suatu hal melainkan Allah kabulkan baginya. Jadi doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca doa ini ya, jadi sebelum kita berdoa dengan apa yang kita inginkan itu, nah kita buka dulu doanya dengan memuji kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu jangan lupa membaca sholawat agar doa kita ini segera melesat ke pintu-pintu langit ya. Karena orang banyak berpikir kok doa saya belum terkabul ya, karena dia malas membaca sholawat. Inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian kita membaca doa Zunnun tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kemudian kita sampaikan permintaan kita, doa kita kepada Allah. Ya Allah, pisahkanlah. Ya, misalnya yang berdoa ini seorang wanita, seorang istri. Ya Allah, pisahkanlah. Sebut tuh nama suami. Ya. Jangan lupa nama bapaknya juga. Dan nah, kita sebut nama orang ketiga tadi. Ya, jangan lupa sebut juga nama bapaknya. Pisahkanlah mereka selamanya dunia akhirat. Pisahkanlah mereka seperti
engkau memisahkan antara timur dan barat. Ya, amin. Nah, kalau selesai kita berdoa, juga bagus kita tambahkan bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-64. Ya, walqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Ya. Nah, kalau sudah, amin, dan terus baca doa ini. Insya Allah kan tidak lama ya berdoanya tadi. Kita berdoa misal seperti ini mungkin butuh waktunya 5 menit. Tapi kalau kita tekun berdoa dengan doa ini, semoga keajaiban segera terjadi. Karena doa Zunnun atau doa Nabi Yunus ini adalah doa yang sangat mustajab untuk semua kebutuhan. Ya, apalagi yang berdoa ini adalah seorang istri yang terzolimi, istri yang suaminya pergi, ya, tidak menafkahinya dan anak-anaknya, istri yang suaminya direbut oleh orang ketiga, maka doanya akan sangat mustajab. Dia berdoa dengan doa versi dia sendiri pun itu sudah sangat mustajab. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab meski dia orang yang fajir. Ya, orang yang fajir itu gemar maksiat, malas ibadah dan seterusnya. Ya, karena sesungguhnya kefajironnya itu ya dia nanti akan mendapatkan balasannya di hari kiamat. Tetapi di dunia dia terzolimi, doanya mustajab untuk orang yang menzoliminya. Ditambah lagi dengan dia berdoa menggunakan doa Zunnun ini, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, semoga mantan dan orang ketiga segera berpisah, ya, dan kembali kepada suaminya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.